Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik yang menyeberangkan kami dari malam yang gelap hingga pada hari ini. Kami Kau siapkan untuk melaksanakan beragam aktivitas. Maka mampukan kami baik secara jasmani dan rohani untuk bisa melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Sapaan firman pada saat ini akan kami gunakan untuk petunjuk kami menjalani hari-hari kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 16 ayat 10 adalah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023. Saya akan bacakan bagi kita, demikian bunyinya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, penulis kitab Injil Lukas adalah satu dari murid Tuhan Yesus yang mempunyai basically lumayan baik dibanding yang lain. Dia adalah seorang berlatar belakang dokter dan jelasnya dia pasti mempunyai tingkat akademisi yang lebih baik dari yang lain. Dan dia juga mempunyai profesi yang sangat luar biasa, yaitu sebagai dokter. Di mana seorang dokter dalam melakukan suatu diagnosa sangat paham bahwa dalam anatomi tubuh manusia, hal-hal yang kecil saja tidak berfungsi secara baik itu akan berdampak sangat besar. Itu juga yang melatar belakangi pikirannya. Maka manakala dia menuliskan kitab ini, dia sangat tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa bila seorang itu setia dalam hal yang kecil, maka kepadanya akan diberikan hal yang besar. Bila seorang itu tidak benar dalam hal yang kecil, maka hal yang besar juga dia tidak akan mampu melakukannya. Kita lihat di sini, apabila tubuh kita ini mempunyai masalah atau saraf-saraf kita ini sedikit saja punya masalah, pasti berdampak untuk anggota tubuh kita yang lainnya. Dampaknya sangat besar. Oleh sebab itu, jangan kita menganggap rendah hal-hal yang kecil, sebab itu bisa berdampak yang besar. Lukas di sini mengingatkan melalui firman Tuhan bahwa kita harus hati-hati dalam menerima satu tanggung jawab. Meskipun sekecil apapun itu, kita harus mensyukurinya, kita harus melakukannya secara optimal. Sebab apa yang kita lakukan meskipun tampaknya kecil dalam pandangan manusia, bila kita melakukannya secara benar, itu akan berdampak sangat besar untuk hal-hal yang akan kita lihat dan kita nikmati untuk hari yang akan datang. Bila seseorang tidak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, misalnya tidak bisa dipercaya dalam mengucapkan kata-kata yang benar, kalimat-kalimatnya, kata-katanya tidak bisa dipercaya oleh orang lain, maka sulit sekali dia untuk memperoleh kesempatan jabatan yang lebih baik, begitu juga kepercayaan yang lebih besar dari orang lain, sehingga dia tidak akan menerima suatu tanggung jawab, suatu kesempatan, suatu peluang-peluang yang lebih besar lagi. Tapi apabila dia bisa dipercaya dalam kata-katanya, bisa dipercaya dalam persoalan-persoalan yang kecil, ini akan berproses untuk hari yang akan datang, membuat dia bisa dipercaya orang untuk tugas yang lebih besar lagi. Maka gunakanlah kesempatan, walaupun nampaknya tidak begitu berharga, tapi itu adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi, sehingga suatu saat nanti kita akan menerima berkat yang lebih besar lagi untuk bisa kita nikmati. Dan itu juga berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, menjadi orang-orang yang patut untuk diteladani oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun itu. Tetaplah kita membangun rasa percaya orang lain dalam diri kita. Trust itu, rasa percaya orang terhadap kita itu mahal harganya. Maka sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, lakukan itu, lakoni itu, pertanggungjawabkan itu seoptimal mungkin. Selamat melaksanakan aktivitas pada satu hari ini. Lihatlah, mungkin banyak kesempatan-kesempatan kecil dalam satu hari ini, tapi kita jangan menyepelekannya. Lakukan, hadapi dengan rasa syukur, hadapi dengan melihat itu sebagai kesempatan yang berpeluang besar, sehingga kita nanti akan menerima upah dari kesetiaan kita. Tuhan Yesus
menguatkan kita untuk hal-hal yang kecil, dan menguatkan kita juga untuk menerima hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kalaupun kami melihat ada peluang-peluang yang kecil dalam hidup kami, mampukan kami untuk menatapnya dengan penuh pengharapan, agar kami tetap melakukan dengan optimal, dengan sungguh-sungguh, sehingga pekerjaan yang kecil itu nanti berdampak besar untuk hidup kami, bukan hanya kami, tapi orang-orang di sekitar kami. Maka janganlah Engkau membiarkan kami hanya mengandalkan pikiran kami saja, hanya menggunakan logika kami saja untuk mengukur kesuksesan dan berkat tersebut, tetapi mampukan kami tetap berharap agar kami memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan itu, kami kelola dengan baik dan kami pertanggungjawabkan, sehingga anugerah-Mu semakin besar lagi boleh kami terima saat ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang kekal.